Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, rahmat dan inayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat khusus kepada pribadi khatib, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa bukan hanya sekedar di lisan, tapi takwa yang sampai ke dalam lubuk hati kita, yang tercerminkan dalam sikap perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian bulan yang diciptakan Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Rajab. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat besar, satu peristiwa yang sangat istimewa yang terjadi kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini Allah memerintahkan, memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima satu kewajiban fardu salat. Ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha,
yang bernama Mustawa. Nabi berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta makhluk, dan Nabi mengucapkan tahiyah penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salam penghormatan baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salam daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk nabiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mendapatkan rahmat dan keberkahan. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan salam dari Allah, tidak cukup dia mendapatkan salam itu untuk pribadinya, tapi diajak kepada umatnya dan kepada hamba-hamba yang soleh. Maka baginda Rasul menjawab lagi salamnya, assalamu alayka ayyuhan, assalamu alayka min ibadikas salihin. Juga Nabi menyampaikan salamnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bukan hanya kepada pribadinya, tapi dia mengajak kepada umatnya dan hamba-hamba yang soleh. Ketika itu terdengar oleh para malaikat Allah, maka malaikat mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat itu baginda Rasul mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan kewajiban sholat sebanyak 50 waktu. Tetapi ketika sekembalinya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian diusulkan oleh Nabi Musa alaihissalam agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya baginda Rasul kembali menghadap Allah dengan berkali-kali menghadap Allah sampai akhirnya sholatnya menjadi 5 waktu. Maka ketika kita sholat 5 waktu, maka sama nilainya pahalanya dengan sholat 50 waktu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah salat ini sangat penting karena ibadah salat ini adalah merupakan dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan disampaikan oleh baginda Rasul. Allah berfirman, Kismani as-salah baini wa bainaka li abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku membagi 2 salat atau surat Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku katanya apa yang diminta. Faida qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamadani abdi. Kata Allah, hambaku sedang memujiku.
Kemudian ketika hamba itu mengucapkan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ketika hamba itu mengucapkan kalimat Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab, majjadani li abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Kemudian ketika hamba itu mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku mohon pertolongan, maka dijawab oleh Allah, hadza baini wa baini wa li 'abdi ma sa'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini di antaraku dan antara hambaku, wa li 'abdi ma sa'ala, dan apa yang diminta oleh hambaku akan dikabulkan. Maka ketika itu, di saat itu kita diharapkan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu permohonan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang telah Engkau berikan kesesatan. Nah, ketika seorang imam mengucapkan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada hamba untuk bermohon. Karena itu ulama menyisipkan doa di situ. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ulama menyisipkan doa rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Baru kita ucapkan kalimat amin. Ketika makmum amin, imam pun amin, maka bersamaan dengan itu para malaikat pun ikut amin. Ketika diaminkan oleh para malaikat, maka disitulah diterimanya ibadah sholat kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, begitu bermaknanya ketika kita melakukan sholat, kita paham betul kalimat-kalimat yang kita ucapkan dari mulai Al-Fatihah punya arti dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini adalah ibadah yang sangat penting. Ketika Allah memerintahkan untuk berzakat, Allah cukup memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad. Begitupun ketika Allah mewajibkan ibadah puasa, ibadah haji, Allah cukup memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada baginda Rasul. Tetapi ketika Allah memerintahkan salat, maka Allah mengundang langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya ibadah salat sangat penting. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lebih-lebih dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama-tama yang akan dihisab, dinilai amal seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluhat sairu amali. Kalau salatnya baik, maka yang lainnya amalnya akan dinilai baik. Tapi fa'in fasadat fasadat sairu amali. Kalau sholatnya itu rusak, sholatnya itu tidak baik, maka
nilai-nilai ibadah yang lainnya akan dikritisi dan akan terus dinilai dan dinilai. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, karena sholat ini sangat penting, jangan sampai keluarga kita, anak keturunan kita sampai meninggalkan sholat, sampai melalaikan sholat, karena sholat ini adalah merupakan tiangnya agama. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua bisa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu kita menjaga sholat kita dengan baik, terutama sholat subuh yang memang tidak semua orang mampu melaksanakan sholat subuh dengan baik. Karena itu kita jaga sholat subuh kita. Kalau sholat subuh kita baik, maka insya Allah sholat-sholat yang lain akan mengikuti menjadi baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang ada di dalam neraka pernah ditanyakan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, qalu ma kunna lil musallin. Kenapa kau masuk ke dalam neraka sakor? Jawabannya adalah karena aku tidak melaksanakan sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita pelihara sholat kita dengan baik, kita pahami makna arti daripada sholat itu sendiri, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bin nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dhurriyyati ajma'in wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a awlatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha allazi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.